Baik, selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana kita membuat suatu aplikasi berbasis web ya, HTML dan JavaScript ya, untuk mengakses sebuah MQTT ya. Pertama, teman-teman bisa mempersiapkan dengan halaman editor untuk codingnya, bisa menggunakan VS Code, Sublime Text atau IDE favorit lainnya ya. Kalau di sini kita contohkan di Visual Code Studio. Baik, kita langsung saja kita membuat sebuah halaman baru ya. Misalkan kita membuat index.html. Nah, di sini kita buatkan halaman web default ya. Di sini kita ganti misalkan latihan MQTT ya. Kita simpan, kita cek dulu ya di halaman ininya, misalkan localhost MQTT ya. Nah, di sini ada latihan MQTT, berarti udah jalan ya. Baik, selanjutnya kita lakukan setelah itu kita panggil ya di sini CDN atau JavaScript untuk MQTT-nya, PAHO MQTT-nya. Caranya kita masuk dulu ke sini ya, kita cari CDN PAHO MQTT ya, MQTT PAHO. Jadi library MQTT-nya kita buka di sini, lalu kita kopikan ya script tag-nya, lalu kita simpan di sini. Nah, di sini penting bahwa untuk memulai MQTT ya, terutama di halaman web, itu harus memanggil dulu library-nya, yaitu dengan menggunakan CDN MQTT ya, versi 1.1 kalau di sini contohnya. Ya, selanjutnya di sini ini bagian body misalkan yang nantinya ini buat tampilan ya, ini untuk tampilan misalnya. Dicanangkan ini untuk tampilan. Nah, selanjutnya kita buatkan di sini script ya, script JavaScript yang nantinya kita gunakan untuk memanggil sebuah fungsi untuk koneksi ke MQTT broker kita ya. Pertama-tama kita membuat function dulu ya, fungsi untuk membuat koneksi ke MQTT. Nah, ini perintahnya MQTT connect. Ini satu aja perintah gini aja ya, yang nantinya kita lakukan misalkan membuat MQTT. Kita buat variabel dulu sini ya, variabel MQTT ya. Nah, di sini kita membuat MQTT, langsung mode objeknya, membuat objek new PAHO. Perlu ketahui bahwa PAHO di sini maksudnya dari apa, Enscript ya, di sini host ya, terus portnya berapa, dan satu lagi cname ya. Cname itu untuk nama unik ya. Oke. Nah, selanjutnya kita buatkan variabel untuk optionnya, tapi sebelumnya kita buat dulu nih hostnya apa, portnya berapa, dan cname-nya berapa ya. Berarti kita buat variabel host ya, hostnya kita gunakan server IoT yang milik STMIC Mandira ya.
Nah, selanjutnya untuk portnya, untuk portnya yaitu 8884 ya. Oke, terus untuk selanjutnya CNAME ya, ini pakai par, untuk par CNAME. Nah, untuk CNAME di sini adalah ini nama unik ya, boleh katakan di sini misalkan kita menggunakan untuk node MCU ya, MCU boleh namanya beda-beda, namun di sini ditambahkan dengan random ya, yang unik, misalnya random ya. Kita buatkan dulu di sini variabel random ya, supaya dia itu di sini node MCU, di sini nomornya unik ya, bisa random ya. Pada waktu akses bisa random, yaitu dengan menggunakan net ya, random. Kita gunakan random dikali yang biasa itu 10.000 ya, supaya okay. Yang nantinya ya, kalau kita lihat di sini ya, di konsol, misalnya konsol ya, konsol lognya itu misalkan RND, kita perhatikan apakah muncul, kita cek di sini ya. Oke, kita inspect, klik kanan inspect ya. Nah, sini terlalu besar nih, perkecil dulu. Nah, kita inspect lalu kita lihat konsolnya. Sini konsol. Oke, kita perhatikan di sini. Mat random. Oh, sebelumnya kita panggil dulu ini ya. Jadi langsung mk titik connect ya. Itu pertama kali muncul, pertama kali kita panggil, langsung memanggil mk.connect di sini ya. Kita simpan, lalu kita perhatikan di sini. Nah, di sini akan muncul angka yang random tadi ya. Akan berubah-ubah kalau kita di refresh. Nah, namun yang kita butuhkan adalah depannya saja, jadi tidak perlu koma belakang, maka kita perlu di plur ya. Cara ngeplurnya gini ya, kita plur RND-nya ini ya, dengan menggunakan fungsi mat ya, mat plur ya, di dalamnya adalah itu, sehingga kalau kita refresh di sini, nah di sini akan munculnya 716, bisa berubah-ubah ya kalau kita di refresh 218 seperti itu. Berarti ini udah sukses ya. Oke, yang artinya nanti yang random ini akan dijumlahkan, akan disatukan dengan node MCU ini ya. Itu kegunaan untuk CNAME ya. Oke, kita karena ini udah ya, kita nggak perlu ya, kita hapus saja. Nah, setelah itu berarti kita udah memiliki MQTT node PAHO .client ya. Ini udah ada semuanya sesuai. Nah, selanjutnya kita bikin optionnya, kita buatkan optionnya ya. Kita buatkan par option, lalu kita buatkan timeout. Apabila terputus nanti berapa lama dia akan mencoba untuk koneksi kembali. Kita buat 3 detik aja ya, timeout 3 detik. On sukses, apabila terhubung maka panggil function connect ya. Nah, sementara kita buatkan dulu gini ya. Terus on failure, jadi apabila terputus atau tidak nyambung, maka panggil function on failure. Oke. Nah, biasanya kalau masuk
ke suatu broker ya, suka ada yang dibutuhkan username sama passwordnya. Nah di sini kita username yang untuk testing ya, @gz ya, misalnya seperti ini. Terus passwordnya XYZ123 ya, yang disediakan oleh server di Steamik Madira cuman itu. Nah selanjutnya setelah dibuatkan option, maka si objek MQTT kita panggil, lalu kita buatkan kondisi ya, apabila connectionnya loss ya, maka panggil fungsi on misalnya connection loss. Nah ini supaya sama lah. Nah, selanjutnya kita buatkan lagi MQTT on message. Nah apabila ada pesan yang masuk ya, message arrived, maka masuk ke message arrived juga. Nah jadi di sini adalah merupakan apa namanya function yang akan kita buat ya. Nah selanjutnya terakhir kita MQTT ini kita konekkan dengan parameter yang telah dibuat di atas ya, parameter optionnya. Oke, terakhir kita buatkan, karena ini digunakan per satu kali ya, kita return false. Oke, nah di sini apabila dijalankan, maka apabila kondisi sukses, maka dia akan memanggil function on connect. Nah untuk function on connect belum dibuat, makanya kita buatkan function on connect di bawah ya. Kita buatkan function on connect. Nah sementara kita buatkan konsol dulu, hanya sebagai informasi, misalkan konsol misalkan connected, memberikan informasi kalau misalkan terhubung maka ada pesan connected. Selanjutnya ada on filer ya, kita bikin lagi on filer, kita sama bikin lagi konsol log ya, misalkan connect filer, bebas sih sebetulnya. Kalau misalkan koneksinya tidak nyambung, apalah itunya, ada keterangan lah seperti ini. Udah ya untuk on filer. Nah ada juga kalau connection loss, misalnya udah nyambung tiba-tiba putus, maka di sini buatkan untuk connection lossnya di sini ya, functionnya function on connection loss ya. Sama di sini buatkan dulu lah sementara console log ya. Misalkan di sini apa, disconnected, connected. Nah seperti itu ya. Oke, nah terakhir di sini ada apabila pesan datang ya, on message arrive, berarti kita buatkan fungsinya di sini on message arrive. Oke, di sini bikin konsol ada pesan ya. Jadi ada pesan dari misalkan dari luar ya, bisa dari device ya atau dari aplikasi lainnya yang sesuai dengan topiknya gitu. Nah ini udah secara ini udah masuk ya semua function-functionnya. Kita coba dulu apakah ada.
terhubung atau tidak. Nah, di sini ada perintah connected ya. Nah, berarti kalau connected di sini berarti udah terhubung ke MQTT-nya gitu kan. Baik. Nah, jadi apabila ini tersambung sukses, maka on connected, maka di sini ada perintah connected seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan sebuah karena kita akan membuat aplikasi ya. Jadi tampilan ini untuk tampilan ini gitu kan. Kita akan membuat semacam, misalnya kita rubah ya di sini. Kita membuat publish, mengirimkan data lah, publish dengan topik ya, misalkan Madira 22 ya. Nah, di sini kita membuat semacam input ya, inputan. Jadi untuk message-nya kita buatkan input ya, dengan ID-nya adalah namanya bebas ya sebutnya. Kita ID misalkan pesan ya, ID pesan. Nah, terus di sini kita buatkan button ya, button dengan ID-nya misalkan, kalau button ini nggak pakai ID, misalkan sini kirim ya, kirim. Oke, itu dulu sementara. Nah, selanjutnya di sini kita buat respon ya dari misalkan MCU yang telah kita tanamkan MQTT ya. Di sini kita buatkan responnya apa ya, respon. Nah, terus di sini kita perlu juga menampilkan data ya, misalkan dengan ID respon. Jadi nanti kalau kita running seperti ini. Nah, jadi publishnya dengan topik Madira 22, ini topiknya pakai C apa ya, nanti dulu topik ya, topik di sini topik tuh. Oke. Nah, dengan harapan bahwa apabila kita kirimkan ya di sini dengan publish Madira, maka siapapun yang nantinya terhubung ke broker ini ya, lalu dengan subscribe ke topik Madira, maka apa yang dikirimkan di sini, misalkan perintah, akan terbaca ya, oke gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengirimkan sebuah, kalau ini kan udah terhubung ya, berarti kita akan mencoba mengirimkan sebuah perintah. Misalkan tadi kan kalau di slide jadi ada perintah LED 1 misalkan on, maka ekspektasinya kita akan lampu LED 1 itu akan nyala. Kalau off berarti lampu satunya akan mati, seperti itu ya. Nah, karena ini belum terhubung ya, maka kalau kita coba juga ini nggak akan connect ya. Makanya kita tambahkan ya. Di sini kita tambahkan di sini untuk respon, dan di sini button ya. Kita buatkan sebuah function ya. Misalkan functionnya itu adalah apabila kita klik tombol button ini ya, maka panggillah misalkan send message ya. Send message atau kirim pesan boleh. Makanya di sini kita buatkan lagi function untuk function send message ya. Apabila di tombol tadi ditekan, maka ini akan dijalankan seperti itu. Nah, selanjutnya
kita buatkan si variabel tadi ya, inputan tadi ini, value ini kita masukkan sebagai pesannya. Nah, caranya gimana? Caranya yang ID tadi ya, untuk input ini kan ID-nya ID pesan ya, ID pesan. Kita buatkan sebuah variabel, misalnya variabelnya message ya, pesan dengan DOM ya, dokumen pesan get element by ID, karena ID yang kita panggil. ID-nya apa? ID-nya ID pesan. Nah, terus yang kita ambil adalah value-nya. Oke. Nah, untuk mencoba apakah benar atau tidak, ini ada datanya, kita bisa dengan tadi perintah console log ya. Lalu kita cek dengan message. Oke. Kita coba. Nah, di refresh dulu, misalkan ini pesan dikirim, di sini harusnya ada tulisan kalau betul ya, ini pesan tulisan. Nah, udah ya, berarti udah terkoneksinya. Ini pesanku pesan. Nah, ini udah muncul ya. Oke, nah selanjutnya kita akan melakukan proses. Kita perhatikan di sini bahwa apabila terkoneksi dan apabila lost connection atau failure, apa yang dilakukan oleh si sistem ini ya. Jadi kita perhatikan dulu ini supaya nantinya pada waktu si aplikasi connect dengan broker, nanti dia kalau terputus dia akan menyambungkan dengan sendirinya. Nah, untuk itu supaya aman, kita buatkan semacam reconnect timeout ya. Reconnect, untuk reconnect timeout kita buatkan 2 detik saja. Jadi kalau ada ini aja lah, reconnect timeout. Kalau terputus nanti akan melakukan reconnect timeout. Nah, di mana? Nah, di sini kalau misalkan on failure di sini ya. Karena kan kalau koneksi terputus berarti dia akan ke sini ya. Oke. Berarti di sini apa yang dilakukan adalah set, di sini aja lah, set timeout ya. Set timeout. Kalau timeout kita panggilkan lagi MQTT connect dengan interval tadi itu reconnect ya, interval reconnect timeout. Jadi gitu ya untuk timeout ya. Nah, selanjutnya apabila connecting loss ya, nah di sini apabila sudah nyambung terus connectingnya terputus bagaimana? Oh, berarti kita tinggal panggil lagi MQTT connectnya. Berarti di sini reconnect lah aja ya, jangan disconnect, reconnecting. Nah, ini aja. Oke, nah terus kita buatkan lagi konsol di sini ya, di atasnya misalnya pada waktu mulai koneksi maka ada ya keterangan lah supaya mempermudah kita sebetulnya. Connecting ini semacam sebagai display aja ya, kita coba aja kita gunakan sini. Nanti kita perhatikan di sini ya, pertama kali kita refresh
Nah, di sini ada connecting dulu, lalu kalau udah nyambung ada connected ya, seperti itu. Nanti kalau tidak nyambung nanti dia akan mereconnect sendiri ya. Oke, ini udah aman. Di sini juga udah aman. Tinggal selanjutnya kita membuatkan function ya untuk mengirimkan data ya. Dan pastikan juga di sini kita buatkan satu lagi ya, supaya lebih lengkap. Kita buatkan variabel. Kita buatkan variabel connect flag, semacam flag gitu ya, flag. Jadi maksudnya gini, jadi kalau misalkan udah nyambung, misalkan connect flag-nya jadi satu ya. Misalnya di sini kalau udah connect ya, on connect, berarti di sini adalah connect flag-nya sama dengan satu. Kalau loss ya atau failure ya, di sini contact flag-nya adalah 0 gitu kan. Terus sama juga di sini yang apa, loss pun sama 0 gitu kan. Oke, nah ini kegunaannya untuk connected flag ini, apabila kita mengirimkan sebuah pesan, apabila flag-nya di sini adalah 0, maka pesannya itu nggak akan terkirim ya. Jadi flag-nya harus satu, artinya satu di sini harus connect dulu ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita perlu untuk, tadi kan ada, kalau di istilah MQTT ada subscribe, ada apalagi publish ya. Misalkan untuk subscribe, bagaimana caranya membuat subscribe ya. Nah, untuk subscribe di sini adalah untuk menerima data lah ya, menerima data, berarti kita subscribe. Caranya begini, kita buatkan function untuk subscribe ya. Kalau subscribe kan ada topiknya, topik gitu ya, parameter topik. Lalu kita buatkan juga function apa, publish ya, publish, sama juga isinya topik. Jadi subscribe untuk menerima data dengan topik tertentu, publish untuk mengirimkan data dengan topik tertentu. Oke. Nah, ini untuk subscribe. Untuk subscribe kita buatkan semacam apabila ya connected sama dengan 0, apabila tidak tersambung ya, maka kita buatkan misalkan pesan not connected ya, tidak tersambung ya. Tidak tersambung, so misalkan tidak bisa mengirim subscribe, tidak bisa memanggil perintah subscribe. Karena apa? Karena misalkan ini 0. Nah, kalau begitu gimana? Kalau gitu ya kita tampilkan dulu ya console lognya, console log tampil. Misalkan kalau tidak nyambung pada waktu subscribe, berarti ada perintah not connected, so can subscribe. Lalu kita return false ya. Udah, kalau itu jangan subscribe, yang nunggu kondisinya flag-nya 1. Nah, apabila kondisinya flag-nya 1, maka kita buatkan topik. Nah, topik di sini kalau subscribe ya, subscribe itu berarti menerima dari luaran ya. Nah, karena kita akan komunikasi dengan Wemos, saya memberikan
topiknya itu Wemos REST ya. Teman-teman bisa itu sendiri ya, membuat sendiri untuk di subscribe-nya ya. Kita akan menerima data misalkan pesan dari Wemos, kalau saya contoh di sini dari Wemos dengan topiknya Wemos Respon, dan topik ini bisa bermacam-macam ya, bisa berubah-ubah, bisa disesuaikan aja, yang penting unik ya. Nah selanjutnya setelah topik ditentukan, maka kita tinggal panggil objek MQTT tadi dengan perintah MQTT subscribe. Oke. Selanjutnya ya, kita topiknya itu kita panggil. Nah di sini kita ketahui bersama ya, sebetulnya karena di sini udah ada ya, kita perlu ini ya. Oke. Nanti kita masukkan pada waktu kita mensubscribe ya. Oke. Berarti kita hapus dulu sini supaya supaya lebih rapi aja sih sebetulnya. Ini subscribe. Nah selanjutnya, nah ini untuk subscribe cukup ya, seperti ini perintahnya. Nah selanjutnya publish. Nah untuk publish functionnya adalah kita membuat dulu pesan ya. Lalu new, tadi message ini kita buatkan objek ya dari PAHO ya, PAHO dot message. Lalu publish, kalau publish itu berarti mengirimkan berupa topik dan juga pesan ya, message. Nah gini lah message. Oke. Nah terus message ini kita buatkan destination. Nah ini untuk perintah destination name-nya ini maksudnya adalah topiknya ya, itu topik ya, nama destination name-nya apa. Nah lalu data yang akan dikirimkannya apa, jadi kita panggil lagi MQTT send, bisa send, bisa juga publish. Kita coba send dulu ya, message. Oke. Terakhir kita return false. Oke, ini udah. Sekarang kita coba lakukan yang belum itu, nanti kita udah mengirim ya. Jadi cara mengirimnya itu berarti kalau kita mengirimkan data adalah publish, terus topiknya apa, terus pesannya apa gitu kan. Nah di sini kita akan membuat tadi untuk mengirimkan pesan, tadi udah dicoba ya, mengirimkan pesan dengan message seperti ini. Nah lalu kita di sini kita langsung gunakan ya function ini publish ya. Nah di sini baru tentukan topiknya apa. Nah untuk publish tadi kita coba ya, publish itu topiknya adalah Madira 22 ya, mengirimkan dengan topik Madira 22. Berarti di sini kita tentukan Madira 22. Oke. Nah selanjutnya pesannya apa, pesannya yang dari inputan tadi kan, message MSG ya, message ya, bisa publish seperti itu. Nah selanjutnya kita coba ya, apakah bisa terkirim atau error atau gimana. Kita cek, refresh dulu, pastikan ini terkoneksi, lalu kita gunakan perintah tadi, misalkan let 1 on misalnya, kirim. Nah di sini tidak ada yang error ya, berarti ini berjalan ya, udah terkirim ya. Oke. Nah, selanjutnya kita membutuhkan sebuah respon.
misalkan respon ini karena kita ini akan dihubungkan dengan node MCU atau WeMOS, maka ini pesan dari WeMOS atau dari MCU nanti ya. Nah, caranya bagaimana untuk menampilkan pesan di sini? Berarti kita akan memanfaatkan function dari on message arrive. Jadi di sini ada kan, apabila ada pesan gitu kan tadi, on message arrive ini udah ada belum? Ada. On message arrive di sini berarti nah, on message arrive di sini. Nah, kita akan manfaatkan pesan ini supaya tampil di sini, supaya tampil di bawah respon ini. Kita cek dulu yang di bawah respon ini apa sih gitu, ID-nya. Kita cek di sini respon, di sini kan ada div dengan ID respon ya, yang nantinya akan diubah sini. Oke, caranya gimana? Caranya kita lakukan. Nah, di sini kita lakukan dokumen get element by ID. ID-nya apa tadi? ID respon ya, respon. Terus inner HTML, karena nanti akan mengganti di sana, menggantikan teksnya sama dengan misalkan bla apalah gitu lah. Nah, cuman di sini kita akan buatkan ya, untuk mendapat pesan di sini berarti di sini ada semacam respon misalkan message, ada pesan yang didapatkan, cuman di sini perlu kita parsing terlebih dahulu ya. Nah, caranya misalkan dari pesan yang diterima itu berarti kita ingin tahu juga misalkan topiknya, misalkan topiknya apa sih gitu kan. Nah, kita gunakan respon message, ada namanya destination name. Nah, nanti pesan ini kan berupa objek tuh. Nah, objek destination name itu merupakan topik. Nah, nanti kita bisa ditambahkan di sini subscribe topik sama dengan misalkan kita tambahkan saja nih topik. Oke. Nah, terus tambah lagi pesan atau message-nya apa gitu ya, pesannya kita tambahkan. Nah, kita buatkan di sini par pesan misalnya yang diterima ya, berarti respon message namanya payload string. Nah, pesan yang terimanya adalah sini kan, par pesan seperti itu. Nah, nanti kalau ada pesan yang diterima ya, secara otomatis dia akan kita cari topiknya apa, ini untuk menampilkannya saja ya, terus pesannya juga apa, seperti itu ya. Jadi kalau kita coba jalankan misalkan LED 1 on, harusnya di sini akan muncul pesan di sini ya setelah terkirim. Oke, kita sekarang aktifkan itunya ya, MQTT yang ada di WeMOS atau di node MCU. Nah, sementara kan belum ya. Nah, untuk di WeMOS bagaimana, atau di node MCU? Nah, untuk di WeMOS atau node MCU kita buatkan library terlebih dahulu ya. Library seperti biasa, WiFi, dan nah yang penting ini pub sub client .h, ini penting. Nah, kalau library-nya belum ada, silahkan teman-teman untuk mendownload terlebih dahulu ya, instalasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita
kita lakukan SSID sama passwordnya apa, dan MQTT servernya ini yang sama ya seperti tadi yang kita buat. Ini brokernya, MQTT broker. Nah, terakhir jangan lupa di sini pada waktu terhubung di sini kan ada client ID.cr. Nah, ini xyz ini adalah sebagai username-nya dan xyz123 sebagai passwordnya. Ini penting ya, kalau misalkan ini salah nanti nggak akan connect ya. Nah, selanjutnya untuk subscribe-nya, dia akan menerima data dengan subscribe Madira 22. Kan dari kita terlihat di sini ya, di aplikasi kita publish topik Madira 22. Berarti kalau dari Arduino ya, kalau di Node MCU atau Wemos, nah, kita subscribe Madira 22. Nah, jadi jelas ya, menjadi publish terus subscribe-nya sama Madira 22. Nah, itu untuk mengirimkan atau memberikan perintah ya ke MQTT-nya dari Wemos. Oke. Nah, selanjutnya sebaliknya bagaimana? Misalkan dari sini mengembalikan atau mempublish ya dari Node MCU ke aplikasi kita, ke web. Caranya gimana? Berarti di sini harus ada semacam publish ya. Publish dari sini. Publish dengan topik. Nah, ini topiknya Wemos REST. Nah, ini topik dia yang dia kirim adalah Wemos REST yang akan kita tangkap di sini sebagai subscribe ya, Wemos REST, dan pesannya adalah ini ya. Tujuan seperti itu ya. Oke, kita jalankan dulu ya untuk Wemos yang telah kita install ya. Oke, nah sudah nyalakan, kita coba ya, kita refresh dulu ya, kita refresh dulu. Nah, kita coba dengan misalkan tadi kita pakai unik ya, pakai slash LED 1 on. Oke, LED 1 off. Oke, di sini respon belum muncul ya, kita cek lagi. On message arrive. Oke, kenapa tidak muncul? Karena kita belum subscribe dulu. Berarti pada waktu kita connect di sini kita harus subscribe ya. Memanggil subscribe. Subscribe-nya apa ini kan? Subscribe topiknya apa gitu. Oke, berarti kita tambahkan di sini ya. Tinggal memanggil aja subscribe. Topiknya adalah Wemos. Yang tadi itu kan Wemos yang ada di sini ya. Wemos REST, Wemos respon. Wemos respon. Sip. Baik, kita coba refresh. Oh, di sini terjadi error ya. Berarti ada sesuatu yang salah ya dalam sintaknya. Kita cek di sini. Kita mensubscribe ya, mensubscribe pada waktu on connect kita ada subscribe. Oke, ini kurang S ya, bisa subscribe, kita rubah subscribe, kurang S nih, subscribe. Nah, ini subscribe, ini pun sama nih, subscribe. Ini penulisannya terutama di sini, jadi penulisan tadi subscribe ya harusnya. Kita simpan, lalu kita pastikan di sini enggak seperti ini. Kita cek. Nah, udah betul ya, sekarang udah sesuai ya dengan yang diharapkan. Lalu kita coba perintah LED 1 underscore on. Lalu kita kirim tab. Nah, di sini ada subscribe topik Wemos REST. Pesannya adalah LED 1 on. Nah, sekarang kita coba di off.
subroute topik Wemos dari pesannya adalah LED 1 off ya, sesuai ya dengan yang kita buat di sini ya. Jadi apabila nah di sini kan mau diperhatikan di sini di bagian payload di sini, apabila ada data yang diterima ya, ada perintah ya, ke MCU ini ya, ke Wemos atau node MCU slash LED 1 on, maka digital write LED 1 akan nyala dan langsung mengirimkan data, melaporkannya data dengan topik Wemos Refs, dan pesannya adalah seperti ini: LED 1 on, LED 1 off, LED 2 on, LED 2 off. Nah, seperti ini. Berarti sesuai dengan sistem yang kita rancang ya. Lalu sekarang kita akan lihat secara real time-nya ya, sesuai dengan gambar yang telah kita buat atau skema yang kita buat pada waktu slide tadi ya. Sekarang kita coba ya. Di sini kita coba kalau menggunakan perintah LED 1 off ya. Kita perhatikan lampu LED-nya nyala atau tidak ya. Siap. Ini jelas kita off-kan dulu ya, semuanya off. Nah, sekarang kita on kan sekarang. Nah, berarti ini LED warna merah ini nyala, LED 1 ya. Nyala. Nah, terus kita nyalakan LED yang berikutnya, LED 2. Kita nyalakan LED 2. Nah, berarti nyala ya. LED 1 sama LED 2 nyala. Lalu kita matikan LED 1 misal. Kita bisa dibuatkan perintah seperti ini. Yang penting dengan node MCU-nya nyambung ya. Baik topiknya maupun subscribe-nya itu nyambung ya. Nah, terus yang LED 2 nya kita off-kan lagi ya, seperti itu untuk percobaan kita kali ini. Praktikum MQTT udah sukses ya. Ini yang sederhana, nanti teman-teman bisa dikembangkan lebih lanjut lagi, mulai dari sisi tampilan. Di sini dibuatkan dashboard semenarik mungkin ya, seperti itu. Seperti itu. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.